berikan keyakinan ini dalam hati kami, bahwa pada hari-hari yang lalu Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu dalam kami, dan saat ini kami lagi meyakini firman-Mu Tuhan, serta mengagungkan, dan biarlah itu menjadi kehidupan kami yang sesungguhnya, baik kami berada di bumi ini maupun kami berada bersama di Kau, mengantarkan kehidupan kami lebih hari lebih dekat kepadamu, meneguhkan iman kami untuk apapun yang terjadi di bumi ini. Guncangan-guncangan bisa saja terjadi yang mengguncangkan bukan hanya bumi ini tapi langit juga. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih bahwa di atas batu karang ini Engkau meletakkan hidup kami, dan kami berterima kasih Bapa. Nanti kami akan mendengarkan firman-Mu baik dalam penyerahan anak maupun dalam jaminan hidup kami setiap hari. Sepanjang minggu Engkau sudah pelihara kami pada waktu yang lalu. Minggu yang berjalan ini pun Engkau pelihara kami sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Bapa, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan kami ikat. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk jaminan kehidupan kita setiap hari, saya akan bersama-sama saudara mendoakan keluarga ini yang akan menyerahkan anak kepada Tuhan. Kita mendoakan bersama, dan penyerahan ini tidak hanya untuk anak ini, tetapi sesungguhnya setiap kali penyerahan kita membaharui kembali penyerahan kita kepada Tuhan setiap hari sampai penyerahan ini benar-benar kuat di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membaca surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 694. Strep PA, strep L, strep 97. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 1997 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lema Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Hans Christian Antonio lahir di Surabaya tanggal 8 Januari 1997. Benar? Ya. Alamat ikan nilam M5-6 Tambak Rejo Indah Waru Sidoarjo. Ayah saudara Simon Samuel S. Ibu Siani Natalia. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdong Alemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 47 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pongdong Alemba. Surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak untuk digunakan pada waktu-waktu yang akan datang, dan simpanlah surat ini dengan baik-baik, jangan sampai hilang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang sedang menyerahkan anak, saudara Simon bersama Ibu Siani untuk memperhatikan firman Allah ini. Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Demikian bunyinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Suatu kehidupan disamakan dengan seorang yang membangun rumah. Tidak ada orang membangun rumah mulai dari atap, tapi membangun rumah mulai dari dasar. Apapun dasarnya, entah pasir, entah batu, entah kayu, merupakan tiang-tiang rumah yang sangat sederhana. Bagaimanapun orang memulaikan membangun rumah dari dasar. Bagaimanapun kehidupan seorang manusia dimulai dari sebuah atau sebiji, entah apa istilahnya dalam kedokteran, sebuah benih, sebiji atau sebuah atau satu benih yang jatuh di dalam rahim merupakan permulaan dari kehidupan manusia. Sekarang anak ini sedang dalam perkembangan. Dia tidak lagi merupakan satu sel, tapi dia sudah dalam sel yang mengarah kepada kesempurnaan untuk menjadi seorang manusia, bahkan nanti menjadi manusia dewasa. Jadi sel yang satu tadi mulai bertambah dan sekarang dalam satu bentuk seorang manusia, betapa kecilnya sekalipun anak ini, tapi dia sudah merupakan satu sel yang sudah berkembang menjadi seorang manusia yang sangat dikasihi baik oleh Tuhan maupun oleh kedua orang tua dan kami sekalian sidang jemaat ini. Puji Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini? Memang banyak kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Pendidikan itu merupakan kebutuhan-kebutuhan, tapi itu bukan dasar yang sebenarnya. Dasar kehidupan manusia adalah sumber hayat itu sendiri. Itu dasar yang benar. Kepandaian bukan sumber hayat, kekayaan bukan sumber hayat, dan segala sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan merupakan hal-hal tambahan. Tetapi asas hidup manusia itu sesungguhnya dari induk hayat kita sendiri, itu adalah firman Allah, itu adalah kasih Allah, itu adalah rohnya Tuhan. Dari benih inilah Tuhan ingin melahirkan seorang manusia. Puji Tuhan, di saat perkembangan anak ini sebagai seorang manusia yang sudah berwujud manusia untuk lanjut, sebentar lagi menjadi anak-anak, sesudah bayi ini menjadi anak balita, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan jika Tuhan belum datang sempat menjadi tua, maka kehidupan ini dimulaikan. Sebagaimana saudara sudah mulaikan nikah ini di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan dalam sidang jemaat, diteguhkan oleh Tuhan, maka sangat bijaksana mendidik anak yang sempat dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seringkali pendidikan rohani ini sangat dilupakan. Salah satu kesaksian tadi dari guru sekolah minggu, suatu bukti bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak melupakan pendidikan rohani. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan penyerahan anak ini, sejak kapan kita memberikan pendidikan rohani kepada anak kita? Ingin saya sampaikan ini supaya jangan sampai telat. Banyak kali kita sangat terlambat memberikan pendidikan rohani dalam kehidupan anak kecil, sehingga kita banyak menemukan kesulitan, kesukaran sebab anak-anak itu sudah ditempatkan oleh apapun juga, baik oleh masyarakatnya, baik oleh pribadinya sendiri, maupun yang terlebih celaka adalah oleh dunia, oleh setan, meletakkan anak itu pada dasar yang tidak tepat, sehingga pertumbuhannya bukan hanya tidak goyah, tetapi bisa mencelakakan bukan hanya dirinya, tetapi
orang lain juga. Menjadi orang jahat, menjadi orang yang tidak berguna. Sebab mulainya dari mana? Dasar pendidikannya tidak diletakkan oleh Tuhan pada satu atau pada sel di mana Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia adalah firman yang lahir menjadi manusia. Dia adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Dia adalah roh Allah yang dikandung dan dilahirkan menjadi juru selamat. Dengan demikian Tuhan merindukan bahwa setiap pribadi dari orang-orang Kristen ini hidup dari benih yang sama itu. Supaya kuat menghadapi guncangan apapun juga yang dikatakan di sini. Baik itu merupakan air bah, maupun itu banjir melanda, maupun angin ribut, maupun hujan deras. Anak itu akan tetap kuat, kehidupan tetap kuat. Terima kasih bahwa saudara sudah mulaikan nikah dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada seluruh sidang jemaat, mulaikanlah nikah dengan Tuhan. Pengalaman saya yang merupakan suatu kesaksian yang saya selalu saksikan bahwa banyak kehidupan yang permulaan nikah itu salah. Artinya tidak dimulai dengan Tuhan, dimulai dengan pandangan mata sendiri. Seorang anak Tuhan melihat anak manusia dan diambilnya barang siapa yang ia sukai menjadi istrinya, melahirkan raksasa-raksasa. Ini suatu dasar kehidupan yang sangat berbahaya. Sebab raksasa-raksasa di sini tidak hanya bicara tentang suatu kehidupan yang besar, tinggi dan sebagainya, tetapi ini suatu aktivitas daging yang luar biasa di akhir zaman, meraksasa, membesar dan sulit diatasi. Itu sebabnya permulaan nikah, mulaikanlah dengan Tuhan, mulaikan bertanya Tuhan, supaya nikah ini tidak dimulai dari diri sendiri, tetapi Tuhan yang memulaikan dari saudara untuk menemukan seorang jodoh yang dapat menjadi suami atau istri dalam hidup berumah tangga. Kemudian ingin saya sampaikan, benih ini sekarang menjadi seorang bayi. Tadinya tidak menjadi bayi, dia hanya satu sel di dalam rahim. Di satu sel itulah mulainya pendidikan. Dimulaikan pendidikan, meletakkan anak di atas dasar yang kuat, di atas dasar kasih Allah, di atas dasar firman Allah, di atas dasar Roh El Kudus. Seringkali kita baru ingat mendidik anak kalau anak itu sudah nakal, baru kita ingat, atau sudah menjadi seorang jahat, baru kita ingat. Tapi sesungguhnya pendidikan seorang anak dimulai sejak dia berada di dalam rahim ibu. Itu yang paling tepat. Sebelum yang lain-lain mendahului, meletakkan dasar dalam kehidupan manusia ini. Di saat saudara memiliki benih ini di dalam rahim, seorang ibu yang hamil, alangkah indahnya kalau saudara mulai mendidik anak ini sejak anak itu dalam rahim. Ayah dan ibu, ciptakanlah suasana rumah tangga, suasana nikah. Apalagi di saat-saat sang bayi berada di dalam rahim, didiklah anak itu menjadi anak yang dengar-dengaran. Kalau saudara mau anak itu dengar-dengaran, justru di saat anak itu dalam rahim, jadilah orang yang dengar-dengaran. Kalau saudara mau anak itu menjadi anak yang indah, yang baik sekali kelakuan tabiatnya, sangat rohani, di saat-saat sang bayi itu dalam rahim, mulaikanlah pendidikan itu. Jangan terlambat, jangan sampai terlambat. Begitu susah untuk mengalihkan seseorang dari fundasi ke fundasi yang lain. Tetapi dalam cerita ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Firman Tuhan dibukakan bagi kita. Lanjutkan pendidikan anak ini tidak dengan perkara-perkara yang lain menjadi dasarnya, tapi dasarkan kasih. Suami dan istri hidup dalam kasih, itu merupakan dasar dari pertumbuhan sang bayi. Kalau di dalam rahim seringkali suami dan istri
Banyak kali saat-saat hamil, banyak kali suami istri suka kelahi. Entah apa saja alasannya, gampang sekali berkelahi. Saudara-saudara, perhatikanlah, tunjukkanlah kasih saat kehamilan. Rindukan firman di saat kehamilan. Biarlah roh Tuhan menguasai kehidupan saudara. Itu sangat berpengaruh. Waktu Yakub menggembalakan domba-dombanya, kalau ia ingin domba itu lahir belang, dia taruh kayu yang berbelang-belang di tempat minum dari domba itu. Maka lahirlah domba yang berbelang. Pendidikan dan pembentukan watak. Kehidupan rohani manusia yang paling kuat, paling tepat adalah saat anak itu dalam rahim. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekalian yang mendapat kesempatan untuk diletakkan oleh Tuhan di atas dasar ini, memulaikanlah sedini mungkin pendidikan rohani sejak dari rahim. Bagi saudara-saudara, bagi kaum muda, bagi orang tua yang baru mendengarkan firman Allah, di umur apapun, umur seberapapun saudara berada sekarang ini, mulaikanlah saat itu pindah dari dasar yang tidak baik ke dasar yang tepat. Itulah firman, itulah kasih Allah, itulah roh Tuhan. Dengan kuasa darah Tuhan, saudara dapat dilepaskan dari dasar yang salah, diletakkan kepada dasar yang benar. Puji Tuhan. Kita sekali lagi bangkit berdiri membantu doa keluarga Samuel. Para tua-tua saya undang ke depan, juga Pendeta Tan Rayu saya undang ke depan. Pendeta Pinaria pun saya undang untuk menyertai. Pertama kita menundukkan kepala. Ya Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu kami datang, hamba-Mu bersama ibu dan ayah dari anak ini, serta para tua-tua dan sidang jemaat. Kami ingin melanjutkan, Engkau sudah meletakkan dasar untuk kehidupan anak ini, yaitu dalam firman-Mu, dalam roh-Mu yang suci dan dalam kasih. Sekarang kami ingin, oh Tuhan, agar anak ini tetap dalam dasar yang benar, agar pertumbuhan hidupnya menjadi pertumbuhan hidup yang diberkati oleh Dikau untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang menerima penyerahan ini akan meneguhkan dasar dalam kehidupan anak ini untuk menjadi seorang yang menjadi pengikut Engkau, seorang Kristen yang kuat, yang teguh imannya dalam Dikau Tuhan, seorang Kristen yang diberkati dan dipakai oleh Dikau, istimewa menjelang hari kedatangan-Mu. Engkau membutuhkan, oh Tuhan, umat-Mu yang kuat, umat-Mu yang bersaksi, umat-Mu yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Itulah sebabnya bayi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau membentuk, Engkau menjadikan dia pasukan yang kuat, oh Tuhan, untuk kehidupan yang tidak dikalahkan, tapi berkemenangan bersama Dikau Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, kami hamba-hamba-Mu, kami akan meletakkan tangan kepada anak ini ya Tuhan. Sekarang kekasihku Hans Christian Antonio, kami serahkan Engkau di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dialah menjadi dasar kehidupanmu, dialah menjadi kehidupanmu untuk tumbuh dan kuat sampai Tuhan datang. Jadilah engkau berkat setelah engkau diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami doakan ibu dan ayahnya, berikan mereka kekuatan untuk selalu membimbing anak ini kepadamu sampai engkau datang kembali, dan benar-benar kami berada dalam tangan Dikau, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya lagi menyampaikan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu Fatsal yang keempat. Kitab Wahyu Fatsal yang keempat ini, dalam Bible Study saya sudah sampaikan mengenai tabut atau petinya dari tabut perjanjian. Memang tabut perjanjian itu ada dua bahagian, yaitu tabutnya itu sendiri, kemudian
kemudian tutupan yang disebut tutupan pendamaian. Disebutkan tutupan pendamaian atau tutupan grafirat, itu nama aslinya. Tutupan grafirat, tutupan pendamaian. Fatsal 4 dan Fatsal 5 ini diterangkan bersama. Secara keseluruhan saya sudah menunjukkan kepada saudara tentang Fatsal 4 dan Fatsal 5 ini. Itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga yang dinyatakan, disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Jadi kerajaan surga ini tidak disembunyikan, tetapi kerajaan surga ini pada akhir zaman ini memang dibukakan. Dalam Injil Matius pasal 11 memang demikian dikatakan bahwa kerajaan surga ini bukan hanya dibuka, tetapi diserbu oleh orang, dan setiap orang yang menyerbu memperolehnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, biarlah saudara perhatikan saat-saat pembukaan firman, dan apa yang ada dalam kerajaan surga itu dituliskan di dalam Alkitab. Ada 2 orang saudara-saudaraku yang sudah sangat jelas mendapat penglihatan tentang kerajaan surga. Yang pertama Nabi Musa. Nabi Musa melihat kerajaan surga dengan tugas untuk membuat saudara-saudaraku suatu bangunan rumah, disebut kemudian menjadi rumah Allah, dan rumah itu selengkap dengan ukuran-ukurannya, kemudian perabotnya dan bahan-bahannya semua ditunjukkan oleh Tuhan di atas gunung untuk dibangun di tengah-tengah bangsa Israel, dan tempat itu menjadi tempat Allah bertahta di tengah-tengah bangsa Israel. Itu zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama, tepatnya kitab Keluaran Fatsal 25 sampai dengan Fatsal yang ke-40. Saudara catat itu, Keluaran 25 sampai dengan Fatsal yang ke-40. Itu rumah Allah, saudara-saudaraku, yang dibangun di tengah-tengah bangsa Israel, menjadi tempat Allah bertahta bertemu dengan umat Israel. Kemudian di zaman gereja Tuhan, saudara-saudaraku, di zaman gereja Tuhan, Tuhan memanggil seorang rasul. Seorang rasul namanya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di saat dia dalam, saudara-saudaraku, dalam pembuangan oleh karena nama Yesus, oleh karena firman, dan oleh karena kesaksian Yesus, ia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi dia tidak mengeluh, sebab di saat dia dibuang itu justru Tuhan mengangkat kehidupannya untuk melihat secara jelas kerajaan surga. Kali ini saudara-saudaraku, kali ini Tuhan tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat yang percaya kepada Dia. Tuhan menunjukkan, saudara-saudaraku, kerajaan surga seperti apa yang dilihat oleh Musa. Sama, kerajaan surga itu sama dengan apa yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Kerajaan surga itu pula, saudara-saudaraku, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk kita sidang jemaat. Tuhan tidak hanya diam di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi lebih dalam Tuhan mau masuk di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kerajaan surga Tuhan ingin tempatkan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara ragu dan bertanya, apa itu kerajaan surga? Bagaimana kerajaan surga bisa ada di dalam kehidupan? Saya singkatkan. Kerajaan surga, saudara-saudaraku, yang pertama itu kebenaran. Itu bahagian dari kerajaan surga. Itu yang dilihat oleh Nabi Musa. Itu pula yang dilihat oleh Rasul Paulus.
Bagian pertama dari kerajaan surga yang ingin Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam nikah kita, di dalam usaha kita, di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan adalah kebenaran. Itu surga. Saya kira tidak sulit untuk mengerti dan memikirkan itu. Artinya hidup benar. Artinya nikah itu benar. Artinya mencari nafkah itu benar. Artinya pergaulan itu benar. Artinya ibadah kita kepada Tuhan benar. Artinya pelayanan kita kepada Tuhan benar. Suasananya pasti suasana surga. Pasti suasana surga. Kita susah oleh sebab apa? Oleh karena kita tidak benar. Itu sebabnya saudaraku, suasana surga itu sudah bisa kita alami sekarang ini di bumi ini. Sebab Tuhan turunkan kebenaran seharga darah Yesus. Itu kerajaan surga. Tuhan menebus kita dengan darahnya supaya kita yang tadinya tidak benar menjadi benar. Begitu kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan oleh Tuhan. Begitu kita mengaku kepada Tuhan, kita yang tadinya salah dibenarkan oleh Tuhan. Itu kebenaran dari Allah. Orang yang berdosa dibenarkan lewat pengampunan. Itu kebenaran dari Allah. Itu suasana surga. Seorang yang sangat berdosa, dia berbuat zina, seorang wanita yang disisihkan oleh masyarakat. Waktu ia datang kepada Tuhan dan orang-orang yang merasa beribadah kepada Allah menuding Yesus. Orang ini kalau dia benar-benar nabi, dia akan tahu siapa dan macam apa perempuan yang menjamah dia. Tapi Tuhan mengampuni wanita itu dan dikatakan pulang dan jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan lebih menderita. Saudara-saudara, itu kebenaran dari Allah. Saya ulangi, kebenaran dari Allah itu bukan dari diri kita sendiri. Kebenaran dari diri sendiri justru bukan kebenaran. Justru menipu kita. Kita merasa kita benar, kita suka menghakimi orang lain. Itu bukan kebenaran. Kebenaran dari Allah itu kebenaran oleh darah Yesus. Orang berdosa dibenarkan lewat pengampunan, lewat darah Yesus. Dan orang yang menerima kebenaran semacam ini, tandanya di hati itu kasih membara, kasih menyala-nyala. Untuk begitu lihat orang lain berdosa, dia suka saksikan, dia suka ceritakan, dia mengasihi orang yang berdosa itu supaya juga terima kasih Allah. Ini suasana surga yang masih tingkatnya kebenaran. Itu yang benar. Begitu kita diampuni, tidak menghakimi, tetapi ingin mengampuni orang lain juga. Itu benar. Kalau kita dibenarkan untuk menghakimi orang lain di bumi ini, itu tidak benar. Nanti akan jadi hakim, tapi belum sekarang. Di bumi ini kita menjadi saksi. Di bumi ini Tuhan ajak kita untuk menjadi saksi supaya kasih Allah yang kita terima dalam kebenaran itu dialami oleh orang lain juga. Itu kebenaran. Itulah kerajaan surga yang sudah bisa dialami sekarang. Nggak usah tunggu mati dulu baru masuk surga. Nggak usah tunggu mati. Saya dulu punya pandangan begitu. Saya berpandangan demikian lama, saudara-saudaraku, bahwa untuk masuk surga itu nanti kalau sudah mati baru tahu masuk surga atau enggak. Padahal surga itu diberikan oleh Tuhan justru di saat kita masih hidup ini. Namanya kebenaran. Nikah benar bisa dialami. Kalau nikah tidak benar, itu rumah tangga neraka. Neraka, saudaraku. Saya bicara ini kemungkinan saudara mikir terlalu keras, tetapi tidak ada gambaran lain. Nikah yang benar itu bersuasana surga, saling mengampuni, saling ngaku dan mengampuni. Kalau orang sudah ngaku diampuni, suasananya surga.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sudah bisa alami sekarang, kesucian. Kebenaran itu diuji. Kebenaran itu diuji, mengalami ujian-ujian. Dan kalau kebenaran tinggal tetap teguh seperti tadi, punya dasar. Kalau kebenaran ini datangnya dari firman, kebenaran ini datangnya dari kasih, kebenaran ini datang dari Roh Kudus, ujian macam apapun juga, saudara-saudaraku, kebenaran itu tetap teguh, tetap kuat, saudara-saudaraku. Dan ia disebutkan suci. Kehidupan itu suci. Kehidupan itu suci. Perkataan suci itu artinya, saya ulangi, ini sudah sering saya sampaikan tapi tidak apa saya ulangi. Yang dinamakan kehidupan suci itu dosa masa lalu diampuni. Dan jangan lupa, jangan dilupakan bahwa dosa masa lalu itu sudah diampuni. Jangan dilupakan, artinya dipeliharakan. Begitu kita lupa bahwa dosa kita diampuni, dosa itu menjadi batu sandungan, sebab mata kita buta. Setiap orang yang melupakan bahwa dosanya diampuni, Rasul Petrus katakan dia buta dan picik dan terserandung dan tidak masuk surga. Itu ayatnya dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 10, 11. Dia buta, dia tidak melihat. 2 Petrus pasal 1 mulai ayat 9 ya, mulai ayat 9, 10, 11. Jadi kita perhatikan, jangan kita lupa bahwa dosa kita. Lupa dosa diampuni artinya bukan lupa ndak ingat. Perkataan lupa di sini bukan lupa nggak ingat. Begitu diperhadapkan dengan dosa yang sama, lakukan lagi, itu namanya lupa. Dia sih ingat dulu dia berbuat dosa itu, dia ingat. Secara akal ini dia ingat, tetapi secara rohani dia tidak berkemampuan untuk menyingkirkan dosa itu. Itu namanya lupa. Jadi buta. Perbuatan yang dia lakukan itu bukan dalam iman. Dia dalam keadaan gelap. Dia dalam keadaan menderita picik. Itu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 9. Melupakan dosa-dosa yang lama itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak meningkat pada kesucian. Dia sudah dibenarkan, tapi tidak meningkat pada kesucian. Dia buta, dia picik, dan dia terserandung. Dia punya sandungan banyak. Sandungan itu banyak. Nomor 1 dirinya sendiri. Sandungan pertama dirinya sendiri. Nomor 2 bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa pendeta, bisa tua-tua, bisa pengerja, bisa tamak kerja, bisa sama anggota gereja, bisa teman kerja dan sebagainya. Bisa banyak sandungan-sandungan yang dijadikan korban. Tetapi yang sesungguhnya, saudaraku, adalah kehidupan itu tidak mau meningkat. Kerajaan surga yang kita sudah bisa alami di bumi ini, nomor 1 ini. Kebenaran, kesucian. Kesucian dalam arti jangan lupa dosa yang lama sudah diampuni. Untuk jangan berbuat dosa lagi, itu kesucian yang pertama. Yang kedua, berjalan mengikut teladan Kristus dalam terang firman-Nya. Supaya masa depan kita, segala dosa-dosa yang akan datang itu sudah dicegah oleh Tuhan. Itu suatu perlindungan yang tadi disaksikan oleh saudara kita. Itu suatu perlindungan yang sangat besar. Bukan hanya kejatuhan lumpur, kejatuhan air, tetapi jangan sampai kita dijebloskan kembali di dalam dosa-dosa yang lama itu. Rasul Petrus tuliskan itu di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Supaya kita jangan tercebur lagi ke dalam dosa yang lama, berkubang lagi dalam dosa yang lama. Itu namanya bukan kesucian. Jadi itulah kerajaan surga. Kebenaran, kesucian, nanti kesempurnaan. Sekarang belum ada yang sempurna.
Belum ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna. Jangan pikir wah aku mau ke sana cari orang sempurna. Belum ada orang sempurna. Gereja sempurna juga belum ada. Di sini gereja tidak sempurna, belum sempurna. Kalau saudara mengatakan oh gereja di sini ini kekurangannya ini dan itu, masih banyak yang saudara belum bisa sebutkan kekurangan dalam gereja ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa di gereja sana sudah lebih sempurna, nggak ada. Sama. Gereja mana-mana belum ada yang sempurna. Kemanapun kita pergi gereja itu belum sempurna. Sebab kesempurnaan itu adalah hasil di mana daging ini tidak berkuasa lagi. Di saat kita masuk dalam keadaan sempurna itu, saudara-saudaraku, kita harus melewati suatu pemulihan yang luar biasa, di mana kita dialihkan oleh Tuhan dari daging ini. Dan kita sekarang dalam kebenaran, dalam kesucian, masuk dalam proses untuk mengeluarkan kita dari pengaruh daging ini. Selama kita hidup dalam daging ini, saudara-saudaraku, masih hidup dalam daging ini, kita belum sempurna. Belum sempurna, masih ada kekurangan kita. Tetapi hari demi hari dalam ibadah kita kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, di satu waktu kita nomor satu diobahkan oleh Tuhan. Jadi ini untuk jalan masuk kepada sempurna, dengarkan, keubahan ini nomor satu. Keubahan. Setiap kali kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus, kalau di dalamnya kita merasa kasih Allah, saudara-saudaraku, sebenarnya itu kesempatan kita dirubah oleh Tuhan. Kesempatan kita mengalami keubahan. Itu arah kepada hidup sempurna. Setiap kali kita dirubahkan oleh Tuhan. Kalau kita mati, saudaraku, dalam keadaan kita sedang diobahkan oleh Tuhan. Tuhan katakan orang mati semacam ini, dia berbahagia. Dia berhenti dari segala kelelahan. Dan segala perbuatan-perbuatannya ikut menyertai dia. Perbuatan yang mana? Perbuatan baiknya, perbuatan benarnya. Perbuatan jeleknya itu sudah dihapus oleh Tuhan. Yang ada tinggal perbuatan-perbuatan baik. Itu tidak dihapuskan oleh Tuhan. Dia kekal. Di saat Tuhan datang, orang ini dibangkitkan untuk menerima tubuh, bukan tubuh daging ini, tetapi tubuh yang rohani seperti yang dimiliki oleh Yesus waktu ia bangkit dari antara orang mati. Satu tubuh yang sangat lain. Saya tunjukkan keobahan yang besar itu. Waktu Yesus mati, nanti kita rayakan Paskah hari Jumat, Yesus mati. Kemudian pada 3 hari kemudian, hari pertama pada minggu yang berjalan, Yesus bangkit pada pagi-pagi hari. Murid-murid dua murid. Bayangkan dalam waktu hanya 3 hari menemui Yesus yang bangkit. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Satu tubuh yang dipermuliakan. Maryam yang pertama menemukan Yesus bangkit, dia tidak kenal Yesus. Padahal baru 3 hari yang lalu. Kalau cerita umpamanya 20 tahun lalu ya mungkin kita pangling, tapi ini baru 3 hari. Dia tidak ingat lagi Yesus. Sebab satu keubahan, dan itu Tuhan izinkan kita alami sekarang ini. Orang bisa saja mengatakan si A itu yang dulu mencuri, yang dulu membunuh, dia sekarang jadi hamba Tuhan. Keubahan besar bisa kita alami sekarang. Seorang penjahat, seorang yang berbuat dosa mengalami keubahan. Rasul Paulus dia mengakui, dia katakan aku ini orang yang jahat, orang yang ganas, orang penganiaya. Dari segala manusia aku yang paling besar dosanya. Tapi dia diobahkan oleh Tuhan. Kalau ia mati, sebelum ia mati dia katakan mahkota sudah tersedia bagiku. Tuhan buka matanya untuk melihat satu kehidupan yang tidak akan mati lagi. Itu sempurna.
Tetapi kalau kita masih hidup dalam keadaan berubah semacam ini, saudara-saudaraku, Tuhan datang. Entah bagaimana caranya Tuhan datang. Saya mohon saudara jangan tanya hari ini. Saya tidak bisa menjelaskan, saya terus terang. Itu satu rahasia bagi kita, sebab Tuhan datang sebagai pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya kita siap. Tetapi kalau Tuhan datang, kita sedang dalam keobahan oleh karena firman Allah, saudaraku. Maka begitu Tuhan datang, kita diobahkan dalam sekejap mata. Sebetulnya istilah sekejap mata itu belum tepat, sebab masih lebih cepat dari sekejap mata. Cuma tidak ada istilahnya lain lagi. Ya disebut aja sekejap mata. Begitu cepat kita diubah secara sempurna. Kita memiliki tubuh, bukan tubuh daging ini, itu tubuh rohani. Itulah tubuh yang bisa masuk dalam kesempurnaan. Itu sebabnya mari saudaraku, kerajaan surga itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sekarang. Rebutlah kerajaan surga. Artinya kejarlah kebenaran, kejarlah kesucian, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memandang Dia. Coba tolong. Inilah kerajaan surga yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal yang kelima. Dari kehidupan yang kotor dibenarkan oleh Tuhan dengan korbannya. Lewat penyucian Tuhan. Lewat penyucian Tuhan. Di dalam gambar ini ada mezbah korban bakaran, itu tempat penyembelihan binatang yang menjadi korban pengampunan dosa saudara-saudaraku. Darah itu untuk membenarkan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan pemenang, saudara-saudaraku, lewat mulai dari baptisan air, kita masuk dalam ruangan suci. Kita disucikan oleh Tuhan untuk sampai nanti kepada tahta. Ini yang sempurna. Tapi tadi saya katakan kita belum ada yang sempurna, tapi kita sudah mendapat kesempatan untuk dibenarkan, untuk disucikan. Itulah jalan kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali dalam kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita baca sekarang ayat yang pertama. Dalam Bible Study kita sudah baca keseluruhan pasal ini, baik pasal 4 maupun pasal 5. Sekarang kita akan ikuti secara ayat per ayat. Kita mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Iya, terima kasih. Dan ini suatu janji Allah. Ini suatu janji Allah bagi kita sekalian. Bagaimana Tuhan ingin menyatakan dirinya bagi kita sekalian. Tuhan ingin menyatakan pribadinya. Suatu pintu terbuka di surga. Ini tidak lain, maksud Allah adalah untuk menyatakan pribadinya, untuk mendekatkan dirinya dengan umat ciptaannya ini. Tidak ada tujuan lain, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan membuka pintu di surga, tujuannya adalah supaya umat Tuhan dekat dengan Dia. Di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 28, dalam kitab Kejadian pasal 28 kita melihat pintu atau langit terbuka. Itulah pintu surga. Perkataan langit ini berbicara juga tentang surga dalam bahasa Indonesia ini. Coba kita baca Kejadian 28 mulai ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam.
Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, Iya. lalu memaringkan dirinya di tempat itu. Iya, terus. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya, turun naik di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan Iya, berfirman. terima kasih. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi kalau Tuhan membuka pintu surga, itu disertai dengan firman. Itu disertai dengan firman. Dengarkan baik-baik ya. Jadi kalau Tuhan membuka pintu surga, membuka langit, itu selalu disertai dengan firman. Kita baca ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, Iya. berkatalah ia, Iya. sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. ya aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Iya. Ini pintu gerbang Iya, surga. ini rumah Allah. Ini pintu gerbangnya surga. Ini pintu gerbangnya surga. Rumah Allah di bumi ini, saudara-saudaraku, di mana Yakub berada, dia katakan alangkah dahsyatnya tempat ini. Aku nggak tahu. Sesungguhnya ini pintu gerbangnya surga. Rumah Allah atau bait Allah di hari-hari ini kita sebut secara singkat gereja Tuhan, rumah Tuhan, di mana kita berkumpul bersama-sama, bertemu Tuhan di dalam doa, dalam firman, dalam kasih-Nya kita bisa mendekat Dia. Ini rumah Allah. Ini pintu gerbangnya surga. Itu sebabnya pintu gerbang ini sebelum disuruh tutup, jangan dulu ditutup. Pintu gerbang ini terbuka buat siapapun juga yang mau datang. Itu sebabnya di dalam kerajaan surga, dalam pintu gerbang ini, saya sebagai gembala, banyak rekan-rekan jadi gembala, kita sebenarnya bukan bertugas untuk mengusir orang dari gereja, tetapi justru mencari orang untuk masuk. Sebab ini pintu gerbangnya surga. Di sini kita menemukan kebenaran. Di sini kita dididik oleh Tuhan untuk meningkat pada kesucian, sampai saatnya kita menemukan Dia sebagai Allah dalam kesempurnaan hidup kita. Jadi ini pintu yang terbuka. Selama gereja Tuhan diizinkan berada di bumi ini, itu berarti pintu sorga masih terbuka buat dunia ini. Di satu waktu kita lihat gejolak, saudaraku, gereja Tuhan ingin disingkirkan dari dunia ini. Apakah manusia mau menyingkirkan atau tidak? Tetapi memang satu saat gereja Tuhan akan disingkirkan oleh Tuhan dari bumi ini. Tidak ada lagi gereja Tuhan. Di saat itu pintu kerajaan surga tertutup. Dan kalau pintu kerajaan surga tertutup, itu artinya hukuman Allah akan jatuh dalam dunia ini. Itu sebabnya manfaatkan waktu ini. Saya tidak tahu berapa lama gereja diizinkan hidup di bumi ini. Tapi dalam nubuat-nubuat yang ada dalam Alkitab, kita melihat sudah sangat dekat waktunya. Kalau kita lihat gejolak-gejolak yang ada, bahwa kita melihat waktu itu sudah singkat sekali. Bukan waktu kita untuk main-main lagi dalam ibadah, main-main dalam pelayanan. Waktunya kita sungguh-sungguh ditakutkan seperti bini Lut. Coba kita baca dalam Injil Lukas. Kita baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke 17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lut. Ya.
Mereka makan dan minum, Iya. mereka membeli dan menjual, Iya. mereka menanam dan membangun. Iya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Iya. turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka Iya. semua. Iya. Jadi selama Lut dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora, di mana dalam cerita Sodom dan Gomora ini itu bicara dari sudah praktek hidup seks yang tidak terkontrol. Dengan dari nama Sodom ini kemudian praktik seks semacam itu disebut sodomi, itu dari perkataan ini. Itu sejak dulu menimbulkan penyakit-penyakit yang mengerikan. Mengerikan bukan oleh seorang manusia tapi oleh seluruh dunia. Saudara-saudaraku, semakin hari semakin meningkat penyakit semacam itu. Saudara-saudaraku, kalau saya bicara ini saya tidak bermaksud untuk menghinakan, tapi supaya kita tahu bagaimana bahayanya penyakit seks, penyakit yang semakin meningkat. Dulu sifilis, kemudian menjadi Vietnam Rose, kemudian menjadi apalagi namanya saya nggak tahu. Mungkin saudara-saudara yang berkecimpung dalam bidang kedokteran, bidang kedokteran tahu. Penyakit ini makin meningkat sebab seirama dengan peningkatan seks. Dan kita harus perhatikan ini. Hukuman Allah jatuh saat Lut dan keluarganya disingkirkan. Demikian saat gereja Tuhan disingkirkan dari dunia ini, saudara-saudaraku, itu berarti dunia sudah siap untuk menerima penghukuman Allah. Itulah api yang turun dari surga. Penghukuman atas Sodom dan Gomora itu sebetulnya dalam surat 2 Petrus pasal 3 itu hukuman dunia akhir zaman, dunia kiamatnya nanti. Tetapi karena dosa Sodom dan Gomora sudah meningkat sampai di hadapan hadirat Tuhan, maka seperti api yang akan dicurahkan ke atas dunia ini jatuh atas Sodom dan Gomora. Saudara-saudaraku, Sodom dan Gomora sudah jadi lautan api. Dalam surat Petrus dikatakan itu bekasnya ada untuk peringatan orang di masa akan datang. Jadi kalau saudara ke Israel lihat laut mati itu bekas Sodom dan Gomora. Jangan cuma lihat-lihat malah ikut-ikut terjun di lautnya. Ya, tidak dilarang kalau memang diizinkan terjun di lautnya itu. Tapi ingat, itu adalah bukti bahwa penghukuman Allah pasti akan jadi. Jangan bermain-main dengan dosa di hari-hari ini. Sementara Tuhan kasih kita kerajaan surga, kenapa harus main-main dengan dosa? Satu waktu kerajaan surga ini diangkat, dan saat itulah penghukuman Allah akan jatuh. Jadi di sini dalam ayat yang ke-28-29 sekarang ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Iya, jadi sama seperti zaman Sodom, zaman Lut itu 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Iya, kita tidak bisa sibuk lagi dengan sepotong sendok, sepotong garpu, sepotong apa saja dalam rumah ini. Kita tidak harus terikat dengan apapun juga. Terus, dan demikian juga orang yang sedang di ladang. Orang sedang di ladang Allah. Sedang di ladang ini lebih dalam. Sedang di ladang Allah. Apa orang yang sedang di ladang Allah? Janganlah ia kembali. Jangan tinggalkan ladang Allah. Sebab meninggalkan ladang Allah ini celakanya. Jangan-jangan di saat saudara tidak berada di dalam ladang itu, Tuhan datang dan mengangkat semua orang-orang di situ. Saudara-saudara sudah ada di ladang Allah. Jangan tinggalkan ladang Allah. Siapa yang sudah ada di ladang Allah, jangan kembali. Jangan ia kembali, jangan ia tinggalkan. Bahkan Tuhan sampai pada jam terakhir pun
Sampai pada jam terakhir sebenarnya tidak ada lagi pekerjaan. Di jam terakhir Tuhan sebagai Tuan ladang itu masih keluar mencari, menemukan orang yang tidak bekerja. Ayo masuk, ayo masuk. Saudara-saudara, kekurangan kesalahan kita bukan Tuhan nggak tahu. Bukan Tuhan tak tahu. Kenapa kau tidak disuruh turun? Saudara sudah dengar tadi. Ini pintu gerbang. Saudara disuruh turun berarti disuruh masuk neraka. Maafkan perkataan ini keras, tapi saya sampaikan demikian. Tidak ada perkataan lain lagi. Pintu gerbang berguna hanya untuk masuk, bukan untuk keluar. Tuhan tidak buat pintu ini supaya kita yang sudah ada di dalam menjadi keluar. Bukan itu tujuan pintu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan buka pintu gerbang ini seperti Tuhan nyatakan kepada Rasul Yohanes bahwa pintu gerbang itu bukan cuma ada. Pintu itu di sorga bukan cuma ada, tapi pintu itu terbuka untuk masuk, bukan untuk keluar. Sebab itu gunakan kesempatan, saudara-saudara. Gunakan kesempatan. Ditakutkan tempat saudara jangan sampai terisi oleh orang lain. Sebab nanti begitu pintu dibuka, tahta-tahta dinyatakan. Tempat saudara duduk itu, bangku-bangku sekarang dari kayu, itu nanti akan menjadi tahta-tahta dari emas yang sangat mahal harganya, yang kalau sudah diduduki orang sudah terlalu sulit untuk saudara bisa ambil kembali. So itu perhatikan saudara-saudara. Saya sebagai gembala mendoakan saudara-saudara, mendoakan siang dan malam, supaya saudara-saudara kita semua diberi oleh Tuhan kekuatan untuk hidup benar dalam melayani Tuhan ini. Jangan tinggalkan tempat itu. Dengarkan ayat, jangan tinggalkan ladang dan kembali. Malah orang yang belum masuk ladang Tuhan, ayo masuk di ladang. Masuk di ladang. Waktunya singkat sekali, saudaraku. Dan bukan kita harus main tunjuk, oh si anu kok orang kelakuannya begitu kok bisa masuk. Ini zaman kemurahan. Saudara-saudaraku, hanya Tuhan. Kalau Tuhan yang menyingkirkan, kalau Tuhan yang menyingkirkan, benar-benar saudara tidak bisa masuk. Benar-benar tidak bisa masuk. Itu sebabnya jaga di zaman kemurahan ini, berjalan bersama kekerasan Allah. Dalam surat Roma disebutkan, Roma pasal 11, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Bersamaan dengan kemurahan Allah, Tuhan nyatakan kekerasannya. Artinya kalau orang menolak kemurahan, itu akan benar-benar berada dalam kekerasan Allah. Saya bicara ini bukan untuk nakut-nakuti, tetapi supaya bisa kita lihat apanya yang benar. Kalau ada kemurahan, bersamaan dengan kemurahan, Rasul Paulus katakan, ingat di zaman kemurahan ini kekerasan Allah. Gunakan kemurahan. Mari ayat yang ke berapa tadi? 32. Sekarang 32. Ingatlah akan istri Lut. Ya, terima kasih. Ini salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Ini salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Ingat akan istri Lut. Ayat ini terpendek, tapi artinya sangat panjang, sangat lebar. Yang hampir selamat, bukan selamat, hampir selamat. Sebab dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Dia sudah masuk dalam pintu gerbang kemurahan Allah. Dia sedang berjalan menuju Soar, tempat kelepasan pertama saudara-saudaraku. Dia belum bisa mencapai tempat yang ditunjukkan oleh malaikat. Di atas gunung, kamu pergi di tempat itu. Lut dikatakan,
Kalau sampai ke situ aku tidak mampu. Mungkin hukuman sudah datang, kami belum sampai di situ dan kami binasa di jalan. Dan Tuhan tunjuk tentang Soar. Coba tabernakel. Tabernakel. Cerita Lut dan istrinya. Tuhan tunjuk tempat yang jauh. Sebuah kota di atas gunung. Coba ya. Itu menunjuk ke Yerusalem baru. Itu menunjuk pada kesempurnaan. Keluar dari bumi, dari keduniawian ini. Kalau Tuhan tunjukkan kita, ayo kamu jadi sempurna. Kita tidak ada yang mampu jadi sempurna. Lut mengatakan, aku tidak mampu sampai di tempat yang engkau tunjuk di atas gunung. Sebuah kota di atas gunung. Itu bicara tentang Yerusalem. Itu tentang kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita belum ada yang bisa sampai di situ. Oleh sebab itu dia katakan, ada yang tempat yang terdekat. Kemudian tempat itu disebut Soar. Majukan. Soar, sebuah bukit yang lain. Bukit Golgota. Sebelum kita sampai ke Yerusalem, sebelum kita masuk ke kota sempurna, sebuah kota kecil yang tidak diperhatikan orang, di atas bukit namanya Soar. Di zaman Yesus, saudara-saudaraku, sebuah bukit kecil yang tidak diperhatikan. Saudara yang pernah ke Timur Tengah mungkin bisa lihat itu Golgota, sebuah bukit yang katanya kecil, saya juga nggak tahu itu. Tapi secara rohani saya sangat mengetahui itu. Sebuah tempat yang sangat tidak diperhatikan. Tetapi itulah keselamatan yang terdekat. Itulah tempat keselamatan yang terdekat dan Tuhan izinkan, ayo kamu pergi saja ke situ. Ke Soar. Mezbah korban bakaran. Bagi kita sekarang adalah salib Kristus. Salib di atas bukit. Itu keselamatan sekarang yang bisa kita capai di bumi ini. Sebelum kita bisa mencapai Yerusalem baru itu. Ada kota keselamatan pertama. Itulah kota Soar. Tempat di mana Kristus menyelamatkan kita. Tetapi untuk itu, saudara-saudaraku, sebelum sampai ke Soar, masih pada pintu keselamatan, istri Lut berbalik. Tidak langsung masuk, tapi dia keluar. Dia punya arah, dia robah. Yang tadinya ke depan, sekarang dia berbalik ke belakang. Istri Lut jadi tiang garam. Bukan jadi garam dunia, jadi tiang garam. Itu artinya satu kehidupan rohani yang tidak maju. Di hari-hari ini satu kehidupan yang tidak maju, bahkan cenderung keluar dari kebenaran. Itu tiang garam. Menjadi petunjuk sekarang. Ingat akan istri Lut. Perkataan ingat di sini artinya waspada. Jangan terjadi seperti istri Lut, hanya hampir selamat. Sudah masuk di dalam gereja, tetapi tinggalkan Tuhan. Sudah berada pada pintu gerbang, tapi menoleh ke belakang. Seorang yang memegang luku, memegang tenggala, memegang luku, dan kemudian menoleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan surga. Itu katanya Tuhan. Jadi ini bukan perkataan dari mulut saya hanya mengulangi perkataan Tuhan. Untuk kita jaga di hari-hari ini. Jangan ninggalkan Tuhan. Orang yang ada di ladang, sudah di ladang Allah, sudah di pintu gerbang, sudah di dalam ibadah, sudah apalagi sudah dalam pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan itu kembali, tapi tetap lanjutkan. Betapapun kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Jadi di sini saudara-saudaraku kita melihat bagaimana pintu itu dibuka. Bersama dengan pintu dibuka ada firman, ada suara, ada
perkataan. Zaman, saudara-saudaraku, di saat Yakub keluar dan kembali, kita melihat dia menemukan pintu itu. Pintu langit terbuka, suara Allah berkata. Yohanes pasal 1. Injil 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 Yohanes pasal 1. Ayat 51. Ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya. Lalu kata Yesus, jadi firman Allah. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Iya. Jadi bersama dengan firman itu langit terbuka. Bersama dengan firman itu pintu surga dibuka. Di sini melihat anak manusia. Sungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yakub melihat tangga. Hubungan antara langit dan bumi itu tangga. Hubungan antara surga dan bumi itu tangga. Di sini Tuhan katakan nanti bukan tangga lagi kamu lihat, tapi waktu firman Allah dibukakan, kamu melihat pintu surga dibukakan dan anak manusia. Hubungan antara langit dan surga dan dunia. Hubungan antara surga dan bumi, di situ Yesus Kristus. Untuk apa? Tempatnya malaikat-malaikat. Tempatnya orang-orang suci naik mendapatkan Tuhan. Itu jalan yang menghubungkan, itu yang menghubungkan surga dan bumi. Anak manusia turun naik kepada anak manusia. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ikuti dulu ayat-ayat ini, saya nanti akan simpulkan. Supaya dengan ayat-ayat ini kesimpulan nanti menjadi benar. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, ini saat baptisannya, saat Yesus dibaptis, ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka. Ya, langit terbuka. Ini pintu surga terbuka. Saat baptisan itu sesungguhnya saudara-saudaraku, pintu surga terbuka. Ulangi ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, langit terbuka. Saudara-saudara yang bersiap untuk masuk dalam baptisan air, perhatikan ayat-ayat ini. Baptisan air ini sangat ada hubungannya dengan pintu langit terbuka. Pintu surga terbuka. Yohanes untuk melihat pintu langit terbuka, dia berada di Pulau Patmos. Kita sekarang, saudara-saudaraku, dalam baptisan air, kalau kita lakukan itu sesuai dengan aturan firman, bukannya mustahil bahwa pintu surga terbuka. Dan itu hal yang sangat mahal. Terbuka bagi kita. Ulangi ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Iya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Iya. inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pintu terbuka disertai dengan firman Allah. Disertai dengan firman Allah. Dan setiap kali pintu terbuka, firman Allah yang disampaikan adalah firman Allah yang memberi pengharapan. Saudara-saudaraku, firman Allah yang memberikan kemampuan untuk terlepas dari dunia ini naik. Saudara-saudaraku, tidak terikat, tidak terpengaruh dengan dunia yang menjadi beban hidup kita di bumi ini, saudara-saudaraku. Tetapi suara itu selalu memberikan suatu kekuatan, suatu kemampuan untuk melepaskan diri dari apa yang memberatkan hidup di dunia ini. Suatu pengharapan dari kerajaan Allah. Pintu surga terbuka, suara Allah kedengaran. Kita lanjut aja dalam kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dibaca kembali. Kitab Wahyu pasal 4, kita lihat saudaraku kesimpulan dari apa yang kita sudah baca tadi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ya, sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang daulut yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Iya. Sekarang kita mengetahui, saudaraku, saat kapan pintu surga terbuka itu. Saat kapan pintu surga terbuka itu. Dari ayat-ayat yang kita sudah urut-urut tadi baca, kita menjadi tahu bahwa saat pemberitaan firman, saya ulangi, saat pemberitaan firman, saat itulah saat pintu surga terbuka. Karena begitu pentingnya perkataan ini, saya akan ulangi. Saat pemberitaan firman, tentu dalam urapan Roh Kudus, bukan dengan emosi, bukan dengan daging, tapi firman yang diilhamkan oleh Tuhan. Setiap kali saat pemberitaan firman, itulah pula saat pintu surga dibukakan. Saudara percaya? Haleluya. Pegang ini, saudaraku. Kalau saudara menjadi tahu ini, saudara akan bisa menghargai firman. Seperti Yakub, saat dia dengar firman, saat dia lihat surga terbuka, tangga ada, firman ada, dia menjadi terkejut. Yang tadinya dia kelelahan, dia ketiduran, dia menjadi sadar sesadar-sadarnya. Dan dia ngaku, aku tadinya nggak tahu bahwa tempat ini tempat pintu gerbang surga. Setiap kali firman Allah disampaikan dalam urapan Roh Kudus, merupakan ilham dari Allah untuk sidang jemaat. Saat itulah pintu surga terbuka. Kesembuhan bagi yang sakit, sudah percaya? Saat mata kita terbuka, saat telinga kita terbuka, kita mendengar firman Allah, saat itulah kita kembali kepada Tuhan, dan saat itu disembuhkan. Bukan nanti. Soal nanti kita lihat lukanya sembuh, rasa sakitnya habis, itu bukan masalah itu. Kesembuhan terjadi saat itu. Kita jangan dipengaruhi dengan mata jasmani ini, lihat lukanya masih menganga, oh belum sembuh.
Kalau Tuhan katakan saat itu sembuh, entah besok baru luka itu tertutup, tapi saat itu kesembuhan sudah berlaku atas kita. Waktu Tuhan mengutuk pohon ara, jangan ada seorang pun makan buah dari pohon ini. Tuhan katakan saat itu pohon itu mati. Entah besok baru dilihat pohon itu layu sampai di akarnya, itu masalah lain. Matinya bukan besok, saat Tuhan bicara. Di saat Tuhan bicara, di saat itu surga terbuka bagi kita. Artinya bukan kutukan. Kalau pokok ara tadi kutukan, karena memang tidak mau berbuah. Tapi kita yang datang kepada Tuhan ini, yang sakit disembuhkan. Lebih baik saya tunjukkan ayatnya supaya lebih kuat. Yesaya, ada di dalam perjanjian baru juga banyak ayat-ayat itu. Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Ada banyak ayat di dalam perjanjian baru, saudaraku, tapi saya tunjukkan Yesaya pasal 6 dari pasal ini, saudaraku. Kemudian dalam perjanjian baru oleh Tuhan diulang-ulangi. Saya tunjukkan aja. Yesaya pasal 6 ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Ya, jadi ini bangsa yang keras hati. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras. Ya, jadi buat bangsa Israel hatinya keras, dan kerasnya hati bangsa Israel membuat kita bangsa kafir ini terbuka. Terus? Dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Ya, jadi kalau mata ini tidak terbuka, telinga ini tidak mendengar. Terus? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, menjadi bertobat, dan menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Jadi orang bisa mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, dia bisa bertobat. Dia mendengar dengan telinga, mengerti, melihat dengan mata, nampak, langit terbuka, orang sakit jadi sembuh, orang berdosa bertobat. Itu surga. Itu pintu surga dibukakan. Bersama dengan pemberitaan firman. Bersama dengan pemberitaan firman, saat itulah pintu terbuka. Bagi orang berdosa bisa kembali kepada Tuhan. Bagi orang sakit bisa sembuh. Bagi orang dalam penderitaan bisa tertolong. Bagi orang dalam percobaan bisa ditolong oleh Tuhan dengan kuasa ajaib dari Allah. Kita lihat saudaraku di dalam Alkitab, dalam seluruh Alkitab, di saat seseorang bisa memandang dan memanfaatkan pintu yang terbuka, di saat itu pertolongan Tuhan datang. Tapi di saat kita mendengar firman dengan telinga tetapi tidak mengerti, di saat kita memandang dengan mata tetapi tidak nampak, Tuhan katakan itu sebabnya manusia itu tidak berbalik kepada Tuhan, tidak bertobat, dan tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak bisa ditolong oleh Tuhan dari percobaan. Tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan. Tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan dari dosa yang sedang mengikat. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, nikah yang tadinya tidak berbahagia bisa menjadi berbahagia kalau kita melakukan firman. Itu pintu yang dibukakan. Puji Tuhan. Dalam pembacaan tadi kita dengar dalam penyerahan anak tentang firman, mendengar firman dan melakukan. Itu dasar pertama untuk hidup bagi Allah. Dalam Injil Matius kita baca. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita dengar. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita baca mulai ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Ya, surga. melakukan kehendak Bapakku itu melakukan firman. Terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. iya, dalam Lukas 13, Injil Lukas pasal 13 mulai ayat 25, di situ ditulis dialog ini terjadi di muka pintu. Dialog semacam terjadinya di muka, baiknya kita baca aja supaya Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Atau kita baca mulai ayat yang ke-23. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, apa sedikit saja orang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Iya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Iya. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan Iya. dan minum Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota di kami. jalan-jalan kota kami, termasuk Jalan Lemaputro 1 nomor 18 Surabaya, di Jalan Johor, di jalan-jalan, di jalan mana aja. Tuhan di jalan-jalan sudah mengajar kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Iya. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Iya, melakukan kejahatan. Jadi mendengar firman tetapi tidak melakukan. Tidak memanfaatkan pintu yang terbuka untuk masuk dalam kebenaran, untuk meletakkan diri dalam dasar yang kuat buat pertumbuhan ke arah kesempurnaan. Jadi di sini saudara-saudaraku, agar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Baca terus 28. Di manakah? Di sana. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Iya. Terus Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. iya. Jadi perhatikan ini, kehidupan kita ini disiapkan oleh Tuhan. Aku berdiri di muka pintu mengetuk, siapa yang membuka pintu, aku akan masuk, duduk makan, dia dengan aku dengan dia. Di sini diulangi kembali jalannya, mendengar firman Allah. Saudaraku, pintu terbuka bagi kita, kita masuk, mendengar firman Allah dan melakukannya. Mendengar firman Allah dan melakukannya, itulah pintu yang terbuka. Ingatlah istri Lut, hampir selamat, mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Dia mendengar itu sudah dekat dengan keselamatan, tetapi tidak melakukannya, dia terbuang ke dalam kecelakaan. Sebabnya saudara-saudaraku, dengarkan firman Allah.
Pintu terbuka adalah saat pemberitaan firman Allah. Kalau kita mau mengalami kesembuhan, kita mau mengalami kelepasan, kita mau mengalami kebahagiaan, kita mau mengalami keampunan dosa, kita mau mengalami kesucian. Ini semua perkara-perkara surga. Permulaannya mendengar firman Allah dan melakukan. Kalau hanya mendengar, itu sama seperti istri Lut. Jangan, aku sudah mendengar firman Allah, tiap kali saya dengar firman Allah, tetapi tidak melakukannya. Itu saudara hanya hampir selamat. Hampir selamat. Hampir, hanya hampir. Tapi kemudian terhilang. Yakub, dia mendengar, kemudian dia pegang. Dia melakukan. Dan dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dia mengaku segala sesuatu di hadapan Tuhan. Itu Yakub. Nathanael juga demikian. Dia menjadi orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Allah, dia berdiri di muka pintu surga. Pintu dibukakan, bertindak masuk. Jangan cuma berteriak-teriak di muka pintu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi di muka pintu gak masuk. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, pintu dibukakan, bertindak masuk di dalamnya. Artinya, percayakan diri kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah anakku yang aku berkenan kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Melakukan firman Allah. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan, itulah cara kita mengasihi Tuhan. Itulah pula cara Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Allah, tinggal bagaimana melakukannya. Melakukan firman Allah sama dengan pintu terbuka dan kita masuk di dalamnya. Nanti Tuhan katakan, pertama kita naik ke atas. Dalam kitab Wahyu pasal 4 tadi, setiap kali kita melangkahkan kaki kita pada firman Allah, kita punya rohani diangkat oleh Tuhan untuk mengetahui apa-apa yang akan terjadi lewat kuasa firman Allah. Setiap kali kita mendengar firman Allah, kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam kehendak Allah. Kita punya rohani diangkat oleh Tuhan. Naiklah kemari, Tuhan katakan. Itu artinya kita terangkat. Kehidupan rohani kita terangkat. Dari tadinya kita tidak mengerti, bukannya mustahil di satu waktu kita menjadi orang yang memberi pengertian kepada orang-orang yang belum mengerti. Sebab kita sendiri sudah mengerti firman Allah. Jadi kalau saudara baru datang, jangan sudah katakan aku tidak ngerti firman. Memang untuk datang pertama kali tidak ngerti, tapi kalau kita mau mengerti, melakukan apa saja yang Tuhan bicara secara harafiah lebih dahulu, kita lakukan itu, di satu waktu kita akan menjadi sangat mengerti. Saya bersaksi, saya dulu masuk di gereja bukan sudah mengerti firman, dulu juga nggak ngerti, tapi kemudian setelah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, di suatu waktu Tuhan percayakan firman, bahwa pengertian kita akan firman Allah adalah dari melakukan kehendaknya. Tuhan akan buka mata kita, Tuhan akan buka mata kita untuk nampak, Tuhan akan buka telinga kita untuk mengerti, dan kita kembali kepada Tuhan, artinya hidup bertobat, dan kita disehatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah nyanyian dari nyanyian Psalm. Nomor 128.
Nyanyian Psalm 128. Sedangkan kau tahu salahku. Ngapa kau memiliki